Hai, apa kabar? Siap untuk memulai podcast dokter klinik hari ini? Hai, kabar baik. Oke, Ai, ada beberapa hal penting yang bisa kita bahas, tapi kali ini saya lebih tertarik untuk membahas soal kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Topik yang sangat penting dan relevan. Oke, kamu tertarik untuk membahas ini? Tentu topik ini sangat menarik dan penting untuk dibahas, terutama karena kebakaran di Los Angeles bisa berdampak pada banyak aspek, mulai dari keselamatan, lingkungan, hingga kebijakan kota itu sendiri. Oke, Ai, sebelum kita mulai ke pertanyaan pertama, saya ingin kamu menjawab setiap pertanyaan saya dengan singkat, padat, dan juga jelas. Gunakan bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, apa penyebab utama kebakaran di LA? Penyebab utama Ghosts Van Trike, Los Angeles terjadi di kebakaran panas, angin kencang, dan kekeringan. Faktor lainnya termasuk manusia, seperti kebakaran sampah yang tidak terkendali atau kelistrikan yang bermasalah. Bagaimana pola kebakaran di LA dalam beberapa tahun terakhir? Apakah ada tren yang meningkat? Tren kebakaran dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan akibat perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan vegetasi kering. Kebakaran vertikal lebih terjadi di Amerika dan semakin besar skalanya. Apa dampak kebakaran ini terhadap masyarakat lokal, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan? Dampak kebakaran di Los Angeles terhadap masyarakat lokal sangat besar. Dari segi ekonomi, kebakaran menyebabkan kerugian besar akibat kerusakan properti, gangguan bisnis, dan biaya pemadaman yang tinggi. Dari segi kesehatan, kebakaran menghasilkan polusi udara yang buruk, meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan masalah kesehatan mental bagi warga yang terdampak. Diperkirakan berapa kerugian yang dialami oleh LA ini? Kerugian akibat kebakaran di Los Angeles bisa sangat bervariasi tergantung pada besar kebakaran yang terjadi. Kerugian dari kebakaran besar kali ini sulit dipastikan tanpa data spesifik, tapi jika kebakaran seperti ini terjadi, kerugian dapat diperkirakan mencapai ratusan juta hingga miliaran dolar AS. Ini termasuk biaya pemadaman, kerusakan properti, hilangnya mata pencaharian, serta biaya untuk perbaikan dan rehabilitasi kawasan yang terdampak. Perlu berapa lama untuk mengembalikan semuanya seperti semula? Waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan semuanya setelah kebakaran besar bisa bervariasi tergantung dari tingkat kerusakannya. Secara umum, proses pemulihan bisa memakan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Ini dari rekonstruksi properti, pemulihan ekonomi, serta rehabilitasi dan kesehatan masyarakat. Lalu tindakan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat? Dalam dekade mendatang, pemerintah kemungkinan akan fokus pada peningkatan sistem pencegahan kebakaran, seperti membangun infrastruktur yang lebih tahan api, memperkuat sistem peringatan dini, dan meningkatkan pengelolaan hutan. Selain itu, investasi dalam teknologi pemadaman kebakaran dan perbaikan kebijakan lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim juga akan menjadi prioritas. Pemerintah juga mungkin akan memperketat regulasi pembangunan di daerah rawan kebakaran. Sebelumnya sudah adakah langkah-langkah yang diambil pemerintah setempat untuk mencegah kebakaran ini? Seperti apa? Penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mengurangi risiko kebakaran, seperti menjaga kebersihan lahan dan mengurangi bahan mudah terbakar di sekitar rumah. 2. Pengelolaan vegetasi dengan memangkas semak-semak dan pohon yang kering untuk mengurangi bahan bakar yang dapat memperparah kebakaran. 3. Sistem peringatan dini dan pengawasan cuaca yang lebih baik untuk memprediksi kebakaran dan memberikan waktu bagi warga untuk bersiap. Oke, berbicara alat, bagaimana respon tim pemadam kebakaran dan dalam menghadapi situasi kebakaran besar seperti ini? Respon tim pemadam kebakaran dalam menghadapi kebakaran besar biasanya melibatkan koordinasi cepat dan penggunaan peralatan canggih. Mereka akan 1. Menggunakan pesawat dan helikopter untuk menyemprotkan air atau bahan pemadam dari udara, terutama di area yang sulit dijangkau darat. 2. Tim darat akan fokus pada pengendalian kebakaran di area yang lebih dekat dengan pemukiman dengan menggunakan truk pemadam dan alat berat untuk mengontrol api. Kolaborasi antar tim dari berbagai daerah untuk memastikan bahwa kebakaran dapat ditangani dengan cepat dan efektif. Adakah peran masyarakat untuk membantu dalam mengatasi kebakaran? Ya, masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi kebakaran, antara lain
Satu, pencegahan kebakaran. Masyarakat bisa menjaga kebersihan lingkungan, memotong tanaman yang kering, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Sumber daya sukarelawan. Beberapa komunitas memiliki relawan yang dilatih untuk membantu tim pemadam kebakaran dalam tugas-tugas tertentu, seperti membantu evakuasi atau menyediakan logistik. Donasi, masyarakat bisa memberikan bantuan pada korban kebakaran, baik dalam bentuk dana, pakaian, atau kebutuhan mendesak lainnya. Oke, berbicara peralatan canggih, apakah ada teknologi seperti drone atau AI yang digunakan dalam mencegah atau menangani kebakaran besar ini? Ya, teknologi seperti drone dan AI semakin banyak digunakan untuk membantu mencegah dan menangani kebakaran besar. Beberapa contohnya, drone. Drone digunakan untuk memantau kebakaran dari udara, memberikan gambaran real-time tentang luasnya kebakaran, serta kondisi medan yang sulit dijangka. Drone juga bisa digunakan untuk menyemprotkan bahan pemadam api di area yang sulit diakses. AI dan analitik data. AI digunakan untuk data cuaca, kondisi vegetasi, dan pola kebakaran untuk memprediksi lokasi kebakaran dan penyebarannya. Sistem peringatan dini berbasis teknologi. Dengan menggunakan sensor suhu, kelembapan, dan angin yang terhubung ke sistem berbasis AI, petugas dapat lebih cepat mendeteksi potensi kebakaran dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Teknologi ini memungkinkan respon yang lebih cepat dan efektif dalam menangani kebakaran besar. Oke, seberapa sering atau berapa kalikah terjadi dalam kurun waktu 10 terakhir kebakaran yang terjadi di lokasi yang sama? Kebakaran di Los Angeles sering terjadi, terutama di daerah rawan kebakaran seperti California Selatan. Sebagai contoh, kebakaran di wilayah Ventura County dan Los Angeles County terjadi lebih dari 1 kali dalam dekade terakhir, dengan kebakaran besar yang terjadi setiap beberapa tahun. Pola ini menunjukkan bahwa beberapa daerah menjadi sangat rentan terhadap kebakaran yang terjadi secara berulang karena cuaca ekstrem dan manajemen vegetasi yang buruk. Apakah memungkinkan kebakaran kali ini disebabkan oleh manusia? Oke teman-teman, sebenarnya masih ada beberapa pembahasan menarik yang bisa kita bahas dengan AI ini, termasuk pertanyaan saya tadi, apakah memungkinkan peristiwa besar ini terjadi disebabkan oleh manusia itu sendiri? Apakah ada unsur kesengajaan atau lain-lain? Dan sudahkah pihak berwenang atau pihak kepolisian menyelidiki kasus ini secara mendalam? Nah, sebenarnya kita pengen tahu lebih dalam tentang itu semua, namun kita terputus, komunikasi kita terputus dengan AI. Kita lagi mencoba untuk bisa menghubunginya kembali, dan pastinya masih ada beberapa pertanyaan menarik yang bisa kita tanyakan seputar kejadian kebakaran di Los Angeles ini. Oke, ada pertanyaan yang begitu penting, tadi kita sempat terputus. Pertanyaannya adalah, mungkinkah peristiwa besar ini terjadi disebabkan oleh faktor kesengajaan? Kebakaran besar memang bisa disebabkan oleh faktor kesengajaan, meskipun sebagian besar kebakaran terjadi akibat faktor alam atau kelalaian manusia. Jika kebakaran disebabkan oleh kesengajaan, hal ini bisa berupa pembakaran yang disengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau aksiden dari tindakan tidak hati-hati, seperti membakar sampah yang tidak terkendali. Pemerintah dan otoritas berwenang biasanya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran, terutama jika ada dugaan unsur kesengajaan. Sejauh ini sudahkah itu dilakukan atau penyelidikan mendalam mengenai kasus ini, atau mencoba mencari faktor penyebab utamanya? Sudahkah itu dilakukan? Ya. Biasanya setelah kebakaran besar terjadi, penyelidikan dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Ya. Di Los Angeles, Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles FD dan Badan Pengendalian Kebakaran Hutan California (HALFIRE) sering melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi apakah kebakaran disebabkan oleh faktor alam, kelalaian manusia, atau sengaja. Jika ada dugaan kebakaran akibat kesengajaan, pihak berwenang akan melakukan penyelidikan kriminal untuk menemukan pelaku. Hasil penyelidikan ini dapat diumumkan setelah proses analisis dan pengumpulan bukti yang cukup. Oke, jika memang penyelidikan sudah dilakukan, sudah adakah kesimpulan?
Untuk kebakaran besar di Los Angeles, penyelidikan bisa memakan waktu lama, terutama jika melibatkan area yang luas dan dampak yang besar. Sejauh ini dalam beberapa kasus kebakaran yang terjadi di California, penyelidikan memang telah menemukan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti peralatan listrik yang rusak atau kelalaian dalam membakar sampah. Jika berkaca ke belakang atau kejadian yang sudah-sudah, pernahkah itu terjadi karena faktor disengaja? Pernahkah kasus itu terjadi? Ya, dalam beberapa kasus kebakaran besar di Los Angeles dan sekitarnya, ada kejadian yang disebabkan oleh faktor kesengajaan. Misalnya, beberapa kebakaran hutan besar yang terjadi di California dalam beberapa tahun terakhir ternyata disebabkan oleh pembakaran yang disengaja oleh individu atau kelompok yang memiliki motif tertentu. Ada juga kasus di mana kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia seperti perburuan api atau kecelakaan industri. Oke, saya ingin tahu motif kesengajaan dari pembakaran itu. Apa tujuan utamanya atau motif utamanya? Oke teman-teman, sebenarnya saya pengen tahu lebih dalam lagi tentang motif seperti apa berkaca ke beberapa tahun yang lalu. Mengingat tadi AI sempat menyampaikan memang pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu di kebakaran di California, itu memang motifnya sengaja dibakar oleh pihak-pihak tertentu. Nah, apakah mungkin masih sama atau masih bisa berkaitan dengan kebakaran besar yang terjadi saat ini? Sebenarnya kita masih bisa terhubung ke AI. AI, saya ingin bertanya lagi. Jika memang beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kebakaran di California dan kamu menyampaikan tadi bahwa kebakaran itu atas dasar unsur kesengajaan. Nah, lalu apa motifnya dan apa tujuannya? Motif kebakaran yang disebabkan oleh unsur kesengajaan di California bervariasi, tetapi beberapa motif umum yang ditemukan dalam kasus kebakaran yang disengaja termasuk. Satu, motif ekonomi. Beberapa pelaku mungkin sengaja membakar lahan untuk membersihkan area yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan properti atau pertanian. Dua, motif kriminal. Ada juga kasus di mana kebakaran sengaja dilakukan sebagai bagian dari upaya sabotase atau penipuan untuk memperoleh klaim asuransi. Oke teman-teman, sepertinya untuk komunikasi kali ini tidak begitu lancar dan ada beberapa kendala. Jadi kita tidak bisa melanjutkan menggali lebih dalam lagi seputar kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Yang pasti kalian sudah bisa menyimpulkan dari percakapan kami dari awal hingga saat ini. Dan tentunya bisa menjadi pengalaman yang berharga untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak. Saya Reni Sena, dokter klinik. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.